Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cleo Rafael Putri Rahmanata dengan NIM 2410913200001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan anatomi dan klinis dari sistem respirasi dan sistem kardiovaskular yang dijelaskan di mata kuliah anatomi blok fungsi normal kardiorespirasi yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Nah, di video kali ini saya mengambil tiga materi. Yang pertama, anatomi sistem respirasi. Yang kedua, anatomi sistem kardiovaskular. Dan yang terakhir, ada klinis dari kedua sistem tersebut. Lalu, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu anatomi sistem respirasi. Perlu kita ketahui, di sini akan saya bahas yang pertama itu bagian dari tractus respiratorius. Nah, yang secara anatomi dia itu dibagi menjadi dua bagian. Ada tractus respiratorius superior yang terdiri dari nasus atau hidung, sinus paranasalis, faring, dan laring. Lalu selanjutnya ada tractus respiratorius inferior yang terdiri atas trakea, bronkus kiri maupun kanan. Lalu selanjutnya ada bronchiolus terminalis dan respiratorius, dan ada ductus alveolaris, ada saccus alveolaris yang merupakan yang seperti gelembung-gelembung ini. Lalu ada alveolaris di bawahnya. Nah, lalu ada alveolus di bawahnya sini. Nah, ini merupakan bagian-bagian tractus respiratorius yang ada di dalamnya yang membantu sistem pernafasan untuk dapat berjalan dengan baik dan sesuai fungsinya. Lalu secara fisiologis, sistem ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada tractus respiratorius pars conductaria, yang dimana merupakan saluran udara yang mengalirkan udara tanpa terjadinya pertukaran gas. Lalu ada pars respiratoria, yang dimana menjadi tempat pertukaran gas, seperti di bronchiolus terminalis, respiratorius, hingga alveolus. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas bagian yang kedua, yaitu hidung dan sinus paranasalis. Hidung ini bahasa anatominya yaitu nasus. Jadi, di bagian gambar pertama ini bisa kita lihat ini adalah gambar yang diambil dari inferior atau bagian bawah, pandangan bawah gitu kan. Nah, yang memperlihatkan lubang hidung, yaitu nares. Nares ini adalah lubang hidung, lalu lubang hidung ini dibatasi oleh cartilago alaris major, yang eh, yang bagiannya itu ada cras mediale, dan cartilago alaris major cras laterale di bagian sini. Nah, dia itu saling membatasi. Lalu di bagian tengah, untuk membantu perbatasan ini menjadi sempurna, ada cartilago septinase. Nah, di cartilago septinase ini, di bagian mengarah lateral ada alanase yang merupakan apa ya? Kayak kalau dari hidung kita nih, ujung dari hidung kita. Lalu di gambar kedua, ini ada rangka hidung. Nah, rangka hidung ini diambil dari pandangan frontal dari sisi kanan tulang rawan rangka hidung yang melekat ke apertura piriformis melalui jaringan ikat. Nah, di sini tampak cartilago nasilaterales, alaris major dan alaris minor, dan serta cartilago septinasi ini. Nih. Mereka saling berdekatan seperti itu. Dan juga terdapat jaringan ikat di dalam hidung, bagian non-tulang rawan. Nah, lalu di slide berikutnya di sini ada bagian-bagian sinus paranasalis. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui bahwasanya sinus paranasalis ini merupakan rongga yang berisi udara yang membantu resonasi suara dan mengurangi berat tulang tengkorak yang terdiri dari sinus maxillaris yang bisa kita lihat langsung di depan, secara langsung dari depan mata. Lalu ada
sinus frontalis di sini. Lalu ada di dalamnya lagi, di dalam ini kan tadi ada sinus frontalis, sinus maxillaris yang kita bisa lihat dari permukaan. Lalu di dalamnya lagi nih kita akan melihat ada sinus frontalis yang mendekati di jidat. Seperti kayak mengarah ke jidat seperti itu kalau kita lihat dari permukaan. Dan di dalamnya itu ada sinus sphenoidalis. Nah, sinus sphenoidalis dan sinus frontalis ini di bawahnya ada koana. Koana ini merupakan lubang atau celah di belakang rongga hidung yang menghubungkan rongga hidung dengan nasofaring. Nah, nasofaring itu apa sih? Nasofaring itu bagian atas tenggorokan di belakang hidung letaknya. Manusia ini juga memiliki dua koana, satu di kiri dan satu di kanan. Lalu fungsi koana itu untuk apa sih? Nah, fungsi koana itu untuk mengalirkan udara dari rongga hidung ke saluran pernafasan bagian bawah dan memungkinkan manusia untuk bisa bernafas saat mulut tertutup. Nah, di koana ada tuh di dekatnya, kayak ada saluran-saluran seperti itu. Namanya concha nasalis. Nah, di sini ada kita bisa lihat. Concha nasalis ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada concha nasalis superior di bagian atas, dia itu paling kecil. Lalu di tengah, media. Media kan tengah, berarti namanya concha nasalis media. Dan yang terakhir di paling bawah, inferior, paling bawah, ada namanya concha nasalis inferior. Nah, concha nasalis ini merupakan struktur tulang yang melengkung dan menonjol ke dalam rongga hidung dari dinding lateral samping. Dan fungsi concha nasalis sendiri ini untuk meningkatkan luas permukaan rongga hidung, menyaring partikel dan debu dari mikroorganisme udara dengan perangkap lendir dan menciptakan turbulensi aliran udara sehingga udara tersebar merata dan masuk ke semua bagian hidung dan sinus. Lalu nih kita bisa lihat di sini lebih jelasnya lagi. Nah, ini ada bagian concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Nah, di sini juga ada tonsilla pharyngea. Tonsilla pharyngea ini merupakan tonsilla pharyngea ini merupakan jaringan limfoid yang berada di atap nasofaring yang berperan dalam sistem imun terutama pada anak-anak. Lalu di sini juga ada nih bagian dari sinus paranasalis yaitu sinus sphenoidalis dan sinus frontalis. Pokoknya patokan dari koana ini bisa kita lihat di sampingnya dari sinus sphenoidalis ada concha nasalis superior. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian paring. Paring merupakan saluran yang berbentuk tabung yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, berfungsi sebagai jalur bersama bagi sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Faring ini sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu ada nasofaring yang mendekati hidung dan saling terhubung melalui koana. Lalu ada orofaring yang terhubung dengan mulut langsung, dan yang terakhir paling bawah ada laringoparing yang menghubungkan paring dengan laring seperti itu. Nah, pada nasofaring, di nasofaring ini terdapat tonsilla pharyngea. Tonsilla pharyngea yang seperti saya katakan tadi merupakan jaringan limfoid yang sangat penting untuk sistem imun, terutama pada tubuh anak-anak. Lalu ada torus tubarius. Torus tubarius ini merupakan tonjolan mukosa. Kita bisa lihat di sini ada tonjolan. Nah, tonjolan ini menutupi ujung dari tuba auditorius atau tuba eustachius di sisi lateral nasofaring. Pokoknya dia menutupi tuba eustachius tadi. Lalu yang ketiga ada ostium pharyngeum tubae auditivae. Di bawahnya dari torus tubarius ini paling kecil. Bisa kita lihat di sini yang merupakan lubang masuk ke dari tuba eustachius yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah. Lalu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan antara telinga tengah dan atmosfer. Lalu selanjutnya
Di paling bawah lagi ada torus levatorius. Nah, torus levatorius merupakan lipatan yang yang berbentuk oleh otot levator veli palatini yang terletak di bawah torus tubarius. Lalu di sini, kalau kita lihat secara langsung dia itu kayak tonjolan yang bergelantung seperti itu. Eh, itu ada septum nasi. Nah, septum nasi ini merupakan dinding pemisah antara rongga hidung kiri dan kanan dan tampak dari belakang dalam gambar ini. Nah, ya. Terus lanjut ke koana. Koana ini merupakan saluran penghubung antara rongga hidung dan nasofaring. Ada dua koana, bisa kita lihat langsung di sini. Ada koana kanan dan ada koana kiri. Nah, terakhir ada konka nasi inferior. Konka nasi inferior ini merupakan struktur tulang melengkung di dalam rongga hidung yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan mukosa dalam proses pemanasan dan pelembapan udara. Sudah di nasofaring, kita lanjut ke berikutnya, yaitu di orofaring. Pada orofaring terdapat struktur penting, yaitu ring of Waldeyer, yang terdiri dari beberapa tonsil, seperti tonsila palatina, tubae, lingualis, dan pharyngea. Pada nih, lingualis di sini letaknya, palit, palit, pa- palatina tonsila di sini, di sisi sini. Lalu ada em, nih, ada adenoid juga di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke laringoparing. Nah, di sini terdapat aditus laringis yang merupakan pintu masuk ke dalam laring. Karena laringoparing seperti namanya, dia sangat terhubung ke laring. Seperti itu. Nah, di dalam eh, laringoparing ini terdapat epiglotis dan ari, ari, aripiglotic fold nih. Dan ada piriform fossa juga. Nah, kita masuk ke laring. Laring ini merupakan saluran suara yang tersusun dari tulang rawan, otot, dan jaringan tulang, yang terdapat beberapa kartilago berpasangan dan tidak berpasangan. Struktur penting lainnya adalah plica vocalis dan plica vestibularis. Selanjutnya, seperti yang saya jelaskan tadi, di di laring ini, nah, di laring ini terdapat plika vokalis. Plika vokalis ini untuk berfungsi sebagai lipatan vokal sejati atau pita suara yang berperan dalam produksi suara. Sementara di plika vestibularis ini adalah lipatan vokal palsu yang terletak di atas plika vokalis, berfungsi untuk melindungi saluran nafas. Plika vokalis ini menghasilkan suara saat bernafas, seperti itu. Lalu ada plika vestibularis yang membantu menutup jalan nafas saat menelan dan memiliki peran kecil dalam fonasi. Laring sendiri dipersarafi oleh nervus laryngeus superior dan inferior, dan nervus ini sangat penting karena jika nervus ini rusak, maka akan terjadi gangguan pada suara kita. Dia itu terletak di sekitar sini. Ini gambarnya cuman tulang aja ya. Sini ada epiglotis, membran tiroid, ada kartilago tiroid, ada kartilago cricoidea, ada di sini ada tulang dari kartilago trakeanya juga terlihat di situ. Nah, letaknya itu di sekitaran sini ini. Plica ves- vestibularis sama plica vocalis di bawah, atas bawah seperti itu. Lanjut di sini ada em, oh ya nih, bagian dari nervus superior dan nervus inferior tadi yang sangat penting bagi suara kita. Kalau nervus ini rusak, kita nggak bisa berbicara dengan normal dan jelas. Lanjut, ada trakea. Trakea ini memanjang dari vertebra cervicalis 6 hingga torakal 4, yang di ujungnya bercabang menjadi dua bronkus utama, ada dexter dan sinister. Nah, ini dexter dan sinister. Nah,
Trakea ini merupakan tabung yang menghubungkan laring ke bronkus dan membawa udara dari paru-paru. Lalu di dalamnya itu ada kartilago tiroid dan nih kartilago tiroid nih yang merupakan struktur tulang lawan yang melindungi. Sedangkan kartilago krikoid merupakan struktur tulang rawan yang menopang trakea serta pita suara. Nah, trakea ini merupakan saluran utama yang mengalirkan udara, seperti yang saya cakap tadi. Sedangkan kartilago tiroid dan krikoid ini menyokong bagian laring, sedangkan kartilago trakea sendiri bentuknya itu seperti huruf C. Dia itu menjaga trakea agar dapat terbuka dengan mudah atau elastis seperti itu. Nah, di dalamnya ini juga ada ligamen krikotiroid. Nah, krikotiroid ini merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang rawan dan menjaga fleksibilitas trakea. Lalu ada bronkus kanan yang merupakan percabangan trakea menuju paru-paru kanan dan ada bronkus kiri yang merupakan percabangan dari em, trakea untuk menuju paru-paru kiri. Lalu ada bifur bifurcation trachea di sini yang merupakan titik percabangan dari trakea yang menjadi dua bronkus utama bifurcatio trachea. Lalu di sini juga ada bronkus lobaris, di mana dia itu ada bagiannya, ada superior dan inferior di bagian kiri. Dia itu cabang awal dari bronkus utama menuju masing-masing lobus paru. Lalu ada kartilago bronkial. Kartilago bronkial ini merupakan tulang rawan yang menjaga agar bronkus tetap terbuka. Nah, ini kita akan mendengarkan penjelasan dari bronkus-bronkusnya sendiri karena banyak cabangnya. Nah, bronkus utama itu adalah bronkus principalis. Bronkus principalis ini terbagi menjadi dua. Ada bronkus kanan, bronkus dexter yang ukurannya itu lebih lebar dan pendek serta vertikal. Terus ada bronkus bagian kiri atau sinister yang berkebalikan ukurannya. Dia itu lebih sempit, lebih panjang dan apa ya? Posisinya itu horizontal. Lalu, nah, selanjutnya di sini ada lobus paru-paru. Nah, lobus paru-paru ini, paru-paru kanan terdiri atas tiga lobus. Yang pertama ada right upper lobus, di mana itu lobus atas kanan, ada middle dan ada lower yang dipisahkan oleh horizontal visura, visura horizontal dan ada visura obliqua di bagian bawah. Visura horizontal itu mengarah ke atas, sedangkan visura obliqua itu menghadap ke bawah seperti itu. Lalu di samping kiri, di paru-paru kiri itu terdapat apa ya? Kayak ada dua bagian seperti left upper lobus, lalu ada left lower lobus, di mana dia itu dipisahkan oleh visura obliqua. Lalu di sini juga ada cardiac node, yang dimana merupakan lekukan pada lobus atas kiri yang berfungsi untuk memberi ruang pada jantung. Struktur lainnya itu yang bisa kita lihat pada jantung sendiri ada apex yang merupakan ujung dari paru kiri atas. Ini apex. Lalu ada hilum yang dimana merupakan titik keluar masuk bronkus, arteri, vena, dan saraf. Lalu ada bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang kecil dari bronkus segmentalis yang berakhir di alveolus. Pada intinya, cabang-cabang dari paru-paru ini em, apa ya? Kayak
saling terhubung satu sama lain dari trakea menuju ke bronkus utama, lalu ke lobus hingga ke segmentalis. Secara anatomi dan klinisnya ini sangat penting biar kita dapat mendiagnosis suatu penyakit atau suatu kasus pada sistem respirasi. Nah, perlu kita ketahui juga di paru-paru ini ada lapisan-lapisannya. Nah, yang disebut pleura. Pleura ini merupakan selaput pelindung paru yang terdiri dari dua lapisan. Ada pleura visceralis yang mendekati jantung langsung. Nih, kita lihat di sini nih. Ibaratnya ini adalah jantung. Oke, kita coba gambarkan. Nah, ibaratnya di sini ada jantung. Jantung ini dilindungi oleh pleura visceralis. Lalu di tengahnya itu ada seperti semacam cavum pleura atau yang berisi cairan-cairan gitu. Dan ada eh, pleura parietalis di bagian luar. Nah, pleura parietalis ini melindungi paru-paru dari gesekan-gesekan antar tulang-tulang yang ada di sekitar paru, sedangkan pleura visceralis ini menjaga paru-paru agar dapat bergerak dengan baik dan sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak ada masalah pada paru-paru kita, seperti itu. Lalu lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini ada vaskularisasi dan inervasi dari paru-paru itu sendiri. Di sini ada bagian nasus itu divaskularisasi oleh arteri facialis dan nervus trigeminus. Lalu di laring ada arteri laryngealis dan nervus laryngeus. Dan yang terakhir di situ ada trakea dan paru-paru yang divaskularisasi oleh arteri pulmonalis dan arteri bronchiolis serta plexus pulmonalis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai anatomi sistem kardiovaskular. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu anatomi dari sistem kardiovaskular. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ada jantung. Jantung merupakan organ vital yang berperan sebagai pompa utama pada darah kita, yang berfungsi untuk menjalankan sirkulasi darah. Nah, yang menjalankan sirkulasi darah ini merupakan pembuluh darah yang sangat penting untuk dapat menyebarkan darah yang dipompa dari jantung itu ke seluruh tubuh. Lalu untuk posisi jantung dan lokasi jantung, dia itu terletak di kavitas toraks, tepatnya di mediastinum medium. Batas-batas dari jantung ini di atas itu ada vertebra toraka 4. Dia terletak di batasan angulus ludovici. Kalau kita lihat ada kayak cekungan di daerah dada kita, itu merupakan angulus ludovici. Nah, itu ada batasan jantung di sini berarti. Lalu, eh, di bagian bawah batasannya itu ada di diafragma. Di bagian kanan batasannya itu sekitar 2 cm dari linea sternalis. Lalu di bagian kiri batasannya berada di antara linea parasternalis dan linea midclavicularis. Nah, untuk permukaan dan ruang dari jantung. Permukaan dari jantung itu terbagi menjadi anterior, depan, dan posterior di bagian belakang. Lalu, untuk jantung sendiri memiliki 4 ruang utama. Yang pertama itu ada atrium, serambi kanan dan kiri yang terletak lebih superior dan posterior. Kita lihat di gambar yang ini mungkin di sini ada atrium juga. Bentar, atrium mana? Ya, ada atrium. Nah, atrium kanan dan atrium kiri. Nih, atrium kanan di sini, atrium kiri di sini. Lalu ada ventrikel atau bilik di kanan dan kiri yang letaknya lebih inferior dan anterior. Ventrikel kanan.
dan ventrikel kiri. Letaknya lebih inferior dan anterior. Inferior dan anterior. Lalu selanjutnya di anatomi atrium dextra itu terdapat auricula dextra. Nih, bisa kita lihat di gambar yang ini. Di sini terlihat jelas ada auricula dextra yang merupakan tempat perluasan ruang dari jantung sendiri. Lalu ada septum interatrial ya dengan fossa ovalis. Dia di atas dan di bawah. Lalu ada masuk ke dalam trigonum of Koch. Dia ini terdapat di dalamnya pacemaker-pacemaker yang membantu kelistrikan jantung. Di sini ada nodus SA, nodus AV. Nah, nodus SA ini merupakan pacemaker utama pada tubuh kita. Lalu untuk nodus AV ini diibaratkan sebagai baterai yang membantu si nodus SA sendiri. Lalu setelah sampai di nodus AV ini, dia akan lanjut ke berkasis. Nah, di berkasis ini dia akan bercabang menjadi dua, ada LBB dan RBB. Nah, dia itu setelah percabangan ini akan menjadi serabut Purkinje di sekitaran sini. eh ini merupakan apa ya, siklus penting pada jantung untuk kelistrikan jantung sendiri. Lalu kita langsung masuk ke katup-katup jantung. Nah, di sini katup-katup jantung itu di bagian katup AV itu ada katup trikuspid. Trikuspid di bagian kanan, ini trikuspidalis. Nih. Lalu dan bikuspid atau mitral di bagian kiri. Lalu di katup seminolaris, dia itu ada katup aorta, dia yang mencegah aliran balik ke ventrikel, dan ada katup pulmonal yang mencegah aliran balik ke ventrikel kanan. Setiap katup itu memiliki kuspis dan valvula yang mengatur arah aliran darah agar tetap satu arah dan tidak bolak-balik. Gak boleh ya, bolak-balik itu nanti ada eh, kelainan pada jantungnya. Lalu untuk vaskularisasi pada jantung sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu eh, ada arteri koroner kanan atau yang dikenal sebagai singkatan RCA yang memberi darah ke atrium dan ventrikel kanan. Cabangnya sendiri ada arteri nodus SA, ada arteri marginalis dextra, arteri interventricularis posterior atau PDA, dan sebagainya. Lalu ada sebelahnya ini, ada cabang dari atasnya, ada LCA. LCA ini singkatan dari left main coronary artery yang bercabang menjadi dua bagian. Ada left anterior descendens dan left circumflexus. Nah, di jantung sendiri juga ada vena. Venanya sendiri dibagi menjadi sistem sinus coronarius yang merupakan di dalamnya itu ada vena cardiaca magna. Lalu di sistem transmural ada vena atrialis, dan di sistem endomural ada vena minimae atau vena Tebesius. Nah, persarafan jantung sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Ada sistem simpatis yang berasal dari truncus sympathicus untuk mempercepat denyut jantung, dan juga ada sistem parasimpatis yang berasal dari nervus vagus yang memperlambat denyut jantung. Lalu di jantung sendiri itu, ini ada parasimpatis dan simpatis yang saya jelaskan tadi. Dia itu em, di nervus cardiaci dan cervicalisnya itu pada saat simpatis dia sangat bekerja, sedangkan di sistem parasimpatis itu ada ramus cardiaci dan thoracici yang em, berfungsi untuk memperlambat kinerja jantung tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada perikardium, sama seperti paru-paru tadi. Di jantung juga ada lapisan. Nah, jantung itu dibungkus dengan namanya perikardium. Kalau paru-paru tadi kan pleura. Kalau di jantung itu namanya perikardium yang terdiri dari perikardium fibrosum yang merupakan lapisan terluar. Lalu ada
perikardium serosum yang merupakan eh, apa ya, kayak perikardium bagian dalam gitu. Dia itu terdiri dari lamina parietalis dan lamina, nih, lapisan lamina parietalis dan lamina visceralis yang sangat dekat dengan jantung. Dia ini lamina parietalis itu dia sangat dekat dengan perikardium fibrosum. Tapi dia hanya sebagai lapisan luar saja. Lalu di dalamnya lagi ada lamina visceralis, dia menempel langsung pada jantung. Nah, di antaranya juga terdapat kayak semacam cairan seperti itu, namanya cavitas perikardiaka. Dia itu fungsinya untuk mengurangi gesekan di jantung. Vaskularisasinya sendiri, untuk perikardium ini ada arteri dan vena dari perikardioprenika, dan inervasinya sendiri adalah nervus perenicus. Teman-teman juga harus tahu nih bagian-bagian dari jantungnya juga. Nah, di sini ada apex cordis. Nah, apex cordis ini merupakan ujung bawah jantung yang terletak di ventrikel kiri. Namun diperlihatkan juga dalam apa ya, kayak gambar ini. Pokoknya dia itu kayak mempertandai jantung menghadap ke bagian sinister seperti itu. Lalu ada ventricular sinister di bagian sini. Lalu ada ventriculus dexter, ada atrium dextrum, ada auricula sinistra, ada truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis ini merupakan kayak cabang dari arteri pulmonal gitu. Terus ada vena cava superior, tempat masuknya darah. Lalu ada arteri subclavia sinistra dan arcus aorta. Oke, bagian jantung sudah selesai. Kita lanjut masuk ke klinis dari kedua sistem tersebut. Nah, yang pertama di sini ada klinis plexus Kiesel-Bach, merupakan klinis atau kasus di mana terjadinya pendarahan pada hidung atau epistaksis, atau yang biasa kita kenal sebagai mimisan. Nah, fraktur basis krani ini terjadi karena mengenai lamina cribrosa yang dapat menyebabkan pecahnya arteri etmoidal anterior ataupun posterior yang menyebabkan pendarahan pada jantung. Pada kasus ini terjadi di mana tamponade atau balon hidung itu gagal dan perlu dilakukan ligasi arteri spenopalatina. Lalu yang kedua ada pneumonia aspirasi di mana merupakan komplikasi dari aspirasi paru. Dia ini terjadi karena kondisi ketika makanan atau zat asing ini tidak sengaja masuk ke paru-paru dan memicu infeksi bakteri dan peradangan pada paru-paru dan menyebabkan benda asing seperti makanan, minuman, ataupun air liur itu masuk ke paru-paru dan menyebabkan infeksi. Lalu selanjutnya di sini ada atrofi. Atrofi ini perubahan yang menonjol setelah pembongkaran mekanis dan disfungsi jantung yang memburuk seiring dengan waktu. Nah, kita bisa ambil contoh atrofi ini bisa terjadi karena kita sering berolahraga berlebihan, di mana dia itu akan memacu aktivasi adrenal, lalu pembuluh darah itu akan mengalami vasokonstriksi dan jantung akan mengalami nekrosi otot, di mana dia tuh akan melakukan perubahan pada ototnya itu dan akan terjadilah hipertrofi ventrikel kiri. Lalu berakhirlah terjadinya atrofi jantung. Selanjutnya di sini ada patent ductus arteriosus atau disingkat dengan PDA yang merupakan sebuah kondisi jantung bawaan di mana pembuluh darah yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis tetap terbuka setelah bayi lahir, padahal seharusnya tertutup. Normalnya pembuluh darah ini disebut ductus arteriosus, namun menutup segera setelah
kelahiran seperti itu. Jadi kalau misalnya dia itu nggak menutup, maka bayinya itu akan ada benjolan di sekitar eh, lehernya ini atau di sekitar dadanya juga bisa, dan itu akan menyebabkan bayinya akan mengalami kesulitan dalam bernafas atau akan terjadi kasus-kasus lain seperti itu. Lalu yang terakhir ada tetralogy of Fallot, di mana ini merupakan salah satu penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir dan terdiri dari 4 jenis kelainan struktur pada jantung bayi. Eh, Kasus ini menyebabkan darah yang dialirkan ke seluruh tubuh bayi tidak mengandung cukup oksigen. Nah, tetralogy of Fallot-nya sendiri ini terjadi ketika bayi masih dalam kandungan, tepatnya ketika jantungnya sedang berkembang. Di antara penyakit jantung bawaan yang ada, TOV ini merupakan salah satu jenis yang umum ditemui, namun kondisi ini diperkirakan hanya terjadi pada 5 dari 10.000 kelahiran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurang. Saya Cleo mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.